Ya, shalom. Shalom. Ya, selamat sore. Sudah siap memuji menyembah Tuhan ya? Sudah siap mewujudkan ibadah sejati untuk Tuhan? Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, selamat datang Pastor Jumpo yang nanti akan melayani kita di ibadah hari ini. Ya, kembali kita bawa hati kita, bawa iman kita untuk benar-benar kita ini beribadah untuk terfokus memuliakan nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah hari ini. Depan enggak apa-apa. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Saya akan berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu, buat rawatan-Mu, buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan sampai hari ini Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau lawat ibadah hari ini Tuhan, kiranya akan menjadi satu ibadah yang sejati Tuhan, yang terfokus untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, kiranya juga Engkau pakai Tuhan hamba-Mu Pastor Jumpo Tuhan, untuk menjadi saluran berkat firman-Mu Tuhan, akan menjadi berkat yang dahsyat, yang luar biasa untuk kita bawa pulang, untuk kita jadikan rema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Tuhan, saya juga berdoa buat jemaat di tempat ini Tuhan, Engkau terus sertai, Engkau terus lawat Tuhan, Engkau terus berikan yang terbaik Tuhan. Terkhusus hari ini Tuhan, bawa hati dan iman mereka Tuhan untuk terfokus benar-benar memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ku tak menyerah akan hidupku.
Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan jemaat duduk sebentar beberapa detik. Ada sukacita hari ini. Amin. Saya mau ajak jemaat joget, bergoyang, menari. Makanya ini tadi saya suruh duduk sejenak beberapa detik, tapi sudah. Mari kita siapkan hati kita siapkan fisik kita untuk berjoget, untuk nari. Kita buat malaikat bersorak-sorai karena kita menari memuji nama Tuhan. Amin. Saya udah dibantu sama-sama kita pada berdiri. Haleluya, terima kasih Yesus. Kau satu yang terkasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam
gembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Berikut yang terbaik buat Bapak kita. Tidak keringetan. Keringetan karena panas apa keringetan karena goyang? Berarti goyangnya kurang, keringetan karena panas. Goyang lagi ya, karena jalan bersama Yesus itu luar biasa. Amin. Jalan bersamanya selalu ada sukacita. jalan bersama Yesus, Hati bukan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hatiku jadi bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Puji nama Tuhan, apapun yang terjadi tetap bersyukur. Karena hari yang baik, kesempatan baik, karena Tuhan Yesus baik. Amin. Jalan bersamanya pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. dan bersama dengan Yesus manisnya, selalu manisnya, hidup di dalam Tuhan Yesus manisnya, selalu manisnya, Bersamanya, hey, bersamanya, 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 sungguh manis. bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, Damai di hatiku. Jangan bersama dengan Yesus manisnya, selalu manisnya, hidup dalam Tuhan Yesus manisnya, selalu manisnya, bersama Dia, hey, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manisnya. jangan Bersama dengan Yesus manisnya, selalu manisnya, hidup di dalam Tuhan Yesus manisnya, selalu manisnya, bersama Dia, hey, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. bersama Dia, hey, bersama
yang mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam satu pekan ini? Siapa yang mau kesaksian? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu sama-sama kita ambil saat teduh. Mari sama-sama kita ambil saat teduh sejenak sebelum kita menerima berkat rohani. Sama-sama kita renungkan kebaikan Tuhan. 1 menit saja. Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Kadang kita berpikir seperti ini ya hidup kita. Tapi kita tidak pernah menyadari betapa baiknya Tuhan. Saat kita bangun pagi, bangun tidur, karena kita lalu melakukan segala aktivitas, kita melupakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita untuk membangunkan kita di pagi hari. Karena itu, ayo sama-sama kita mengucap syukur kebaikan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami senantiasa mengucap syukur. Kami tahu Bapa, apapun itu semua untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat rohani. Terima kasih. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian,
Ya mulia, ya agung, ya cinta aku dan ampuniku. Terima kasih Tuhan, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Haleluya. Saya undang jemaat sama-sama kita bagi berdiri. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Haleluya, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Haleluya. 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 Saya beri kesempatan Bapak Ibu Saudara 1 menit, 2 menit untuk memuji, menyembah Tuhan, naikkan syukurmu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, tanpa-Mu apalah artinya kami Tuhan. Tanpa-Mu siapa kami Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami boleh berkumpul untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan-Mu Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Sebab itu Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau bertata atas pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu Tuhan, kami rindu berkat kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa, Kau sampaikan kepada setiap kami, anak-anak-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siapkan telinga kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, untuk Kau taburi kebenaran firman-Mu.
Berbicaralah kepada kami Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-Mu, yang ingin Kau sampaikan kepada sidang jemaat-Mu Bapa pada sore hari ini. Kami siap Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Otoritas sorga turun, menguasai hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur sukacita. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Saya yakin percaya jemaat tempat ini semuanya diberkati Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Lama ya kita nggak berjumpa. Tapi percayalah, hari ini bukan karena kebetulan kita berjumpa. Itu ada rencana Tuhan yang indah atas hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Saya melihat pertumbuhan, perkembangan jemaat di tempat ini sungguh luar biasa. Puji Tuhan ya. Semuanya dengan keadaan sehat, diberkati Tuhan. Amin. Ya, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-22 sampai ke-24. Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Sudah ketemu? Ya, sudah. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 23, simak baik-baik. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Amin. Buat firman Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini saya beri tema menjadi pelaku firman Tuhan. Siap menjadi pelaku firman Tuhan? Amin. Ya. Ayat 22 sangat tegas dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Mengapa firman Tuhan katakan jangan hanya menjadi pendengar? Ya, kalau kita lihat ayat yang 24 ya, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Memandang di mana? Cermin. Ini cermin kan. Oh, wis ganteng, wis ayu, sudah cantik, sudah tampan ya kan. Setelah itu kita lupa. Tadi aku sudah mandi, sudah raup atau belum ya? Sudah dandan atau belum ya? Sama seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya sekedar kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita harus melakukan firman Tuhan. Mengapa kita harus melakukan firman Tuhan? Sebab itu yang Tuhan kehendaki. Nah, melakukan firman Tuhan itu apa? Iya kan? Ya, firman Tuhan di sini. Melakukan firman Tuhan itu contohnya gini. Saya mengasihi Pak Jeffrey gitu ya. Saya cuma ngomong mengasihi Pak Jeffrey. Apakah itu melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Kalau
Kita mengasihi seseorang, ibaratnya contoh, kita tahu Pak Jeffrey sedang kesusahan. Ya, contoh nih. Saya mengasihi Pak Jeffrey, bukan hanya sekedar ngomong, Bapak Ibu Saudara. Contoh ini, Pak Jeffrey ada berkat sedikit, diterima Pak Jeffrey. Ya. Melakukan firman Tuhan, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan itu bukan hanya sekedar berbicara, Bapak Ibu Saudara, tetapi perlu tindakan, bukti nyata, bukan hanya sekedar omongan. Yang paham katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan gampang atau gampang, Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan kalau mengaku dosa pada sore hari ini. Gampang sulit. Sulit apa gampang? Gampang sulit. Puji Tuhan. Kalau mengaku dosa, ya puji Tuhan. Firman Tuhan ngomong ya kan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tahu menjadi pelaku firman Tuhan itu nggak seperti yang kita pikirkan, semudah yang kita pikirkan. Kadang kita mengatakan nggak usah jauh-jauh sama teman atau saudara. Kita katakan pada pasangan kita, aku mengasihi kamu. Aku rela berkorban untuk kamu. Aku mau berbagi untuk kamu. Apakah kenyataannya seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Gak mesti, belum tentu. Puji Tuhan, mengaku dosa. Ya, memang Bapak Ibu Saudara, menjadi pelaku firman Tuhan itu gak gampang. Kita harus tanggalkan akunya. Daging kita harus kita matikan. Roh kita yang harus kita bangun. Mengapa kita harus membangun roh kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan? Ingat, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia menjanjikan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong. Kalau Roh Kudus hidup dalam hidup kita, kita membangun roh kita, spirit kita untuk menjadi pelaku firman, itu mudah. Amin. Saya berdoa supaya di tempat ini, di gereja ini, di komunitas ini, kepada Bapak Ibu Saudara yang ada, Roh Kudus boleh bertumbuh dalam setiap pribadi kita masing-masing, supaya kita bisa menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Kita lihat cermin, setelah itu kita pergi, kita lupa. Ono ketek apa enggak ya kan? Gitu ya. Tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Menjadi pelaku firman Tuhan adalah kita hidup serupa dengan Kristus hidup. Siap menerima bukan hanya yang baik, Bapak Ibu Saudara. Yang tidak baik pun harus kita terima. Amin. Kebanyakan orang maunya yang baik-baik saja. Betul apa betul? Tapi saat yang tidak baik datang, kita mengeluh. Tuhan, kok begini ya Tuhan? Bukankah aku sudah mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu? Di luar sana banyak orang yang tidak mengenal Engkau. Jangankan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, tapi hidupnya oke-oke saja. Pernah nggak kita berpikiran seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Pernah ya? Pernah. Saya sendiri pun pernah mengalami.
Kadang saya melihat teman saya yang gak kenal Tuhan, hidupnya kok enak ya, enjoy ya, ada sukacita ya. Tapi setelah, ini benar Bapak Ibu Saudara, setelah saya berjumpa dengan dia, saya katakan, enak ya hidupmu ya, enjoy terus ya. Ternyata setelah beliau curhat sama saya, cerita, ungkap semua, tidak seindah yang saya pandang. Tidak seindah yang saya pandang. Hidupnya hancur ternyata saudara. Kita melihatnya hanya materinya dia bisa beli ini, beli itu. Sepertinya, kalau kita melihatnya, tercapai beli ini, beli itu, enak gitu loh. Tetapi dalam rumah tangganya, dalam kehidupannya itu tidak seindah yang kita bayangkan. Setelah itu saya ngomong sama Tuhan, saya bersyukur Tuhan, ampuni saya minta ampun sama Tuhan. Karena apa? Karena saya bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Iya, saya mau sedikit kesaksiannya. Jadi 3 minggu atau sebulan yang lalu ya, saya tuh sakit Bapak Ibu Saudara, dan harus ke rumah sakit. Saya ke dokter, ke Vaskes 1, tiba-tiba saya dirujuk, Pak, ini kayaknya jantungnya bermasalah. Saya langsung agak down Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa, aduh Tuhan, kok bisa ya? Kenapa ya? Itu pikiran kacau Bapak Ibu Saudara. Akhirnya pagi dirujuk, saya sore datang dirujuk ke dokter jantung. Ditanyai, baru pertama kali Pak kesini di Birawa Bakti sana. Iya. Akhirnya di USG Bapak Ibu Saudara. Di USG, terus kaki dipencet, tangan dipencet di USG. Ternyata jantung saya itu pompanya lemah. Jadi nafas saya itu tersengal-sengal Bapak Ibu Saudara. Parah nafas saya. Dokter ngomong, Pak, rumahnya jauh. Enggak, dekat, saya di Jalan Batubara. Istrinya suruh ambil pakaian, Bapak harus dirawat inap. Wah, saya kaget Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, Dok, apa nggak bisa rawat jalan? Bahaya Pak. Nanti kalau ada apa-apa, tapi Bapak kalau mau rawat jalan nggak apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa nggak perlu ke langsung masuk IGD. Waktu itu saya down Bapak Ibu Saudara. Saya milih rawat jalan. Lihat obatnya tuh kaget, ada 10 obatnya. Yang 1 obat itu hanya untuk ini ya, kalau sakit itu harus diminum yang obat 1 itu. Yang 9 itu pagi 3, siang, malam 9 obat. Saya ini ya terus terang Bapak Ibu Saudara, saya nggak mau pernah konsumsi obat dokter. Anti saya. Saya melihat rumah sakit pun sebetulnya nggak suka, nggak mau. Benar Bapak Ibu Saudara. Pada waktu dokter menyatakan saya jantung saya lemah pompanya, ada pembengkakan, pikiran kemana-mana. Saya sempat marah sama Tuhan. Tuhan, bukankah saya sudah melayani Tuhan? Bukankah saya sudah setia dalam perkara yang Tuhan berikan? Bukankah saya sudah berusaha menjadi pelaku firman Tuhan? Walaupun tidak baik masih berusaha saya, Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong sama Tuhan. Saya takut Bapak Ibu Saudara. Semakin saya emosi, saya marah, nafas saya itu semakin pendek.
Waktu itu saya stres. Saya cuma bisa nangis waktu anak istri saya tidur. Saya melihat mereka, saya cuma bisa nangis. Kok bisa ya Tuhan ya? Kadang kita ini manusia, gak peduli dia hamba Tuhan, anak Tuhan, orang biasa, orang gak kenal Tuhan. Logika ini main terus, pikiran ini main terus. Betul Bapak Ibu Saudara? Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, saya minum obat itu selama 2 minggu. Gak ada perubahan Bapak Ibu Saudara. Istri saya ngomong, sudahlah kok, rawat inap dulu lah, gak apa-apa, 2-3 hari, supaya kamu di situ maksimal. Jadi waktu hari apa ya, saya lupa itu Bapak Ibu Saudara. Pak, saya kan bangun pagi, doa pagi. Saya doa pagi, saya nangis kaki Tuhan, saya ngomong sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya takut, saya gak mau minum obat ini lagi Tuhan. Jadi banyak teman-teman doakan saya, pasti sembuh, pasti sembuh. Akhirnya saya mau praktek, saya mau menjadi pelaku firman Bapak Ibu Saudara. Saya deklarasi, saya pegang jantung saya. Jantung, dengar, kamu sehat, kamu sembuh. Benar Bapak Ibu Saudara, saya deklarasikan terus. Sampai hari ini saya ngomong sama jantung saya sendiri, kamu sehat, kamu sembuh. Saya gak mau diomong ciang wai tatwe, omong gede gak ada bukti nih. Apa? Gajah di belakoni, iso khotbah gak iso ngelakoni. Istri saya Kak nyeletuk gini, kamu isanya cuma doakan orang sakit, ya kan? Doa sendiri buat kamu. Itu juga teguran buat saya. Saya deklarasi sungguhan Bapak Ibu Saudara. Harusnya saya kontrol, saya ngomong sama istri saya gak mau kontrol, saya yakin saya sudah sembuh. Ya, walaupun nafas saya sampai saat ini masih agak ini ya, tersengal-sengal, tapi saya percaya semua butuh proses. Saya deklarasi terus, Tuhan sembuhkan jantung saya, normal, kembali seperti semula. Bila perlu Tuhan kasih jantung yang baru. Itu iman saya, Bapak Ibu Saudara. Jadi menjadi pelaku firman itu adalah kita melakukan, kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita itu praktek melakukan deklarasi iman. Bapak Ibu Saudara, saya praktekkan, saya percaya Tuhan yang saya layani, Tuhan yang saya sembah, dan Bapak Ibu Saudara sembah, itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Amin. Makanya kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya sekedar mendengar. Oh, firman Tuhan ngomong mengasihi. Oh, firman Tuhan ngomong kamu harus saling berbagi. Firman Tuhan itu bukan hanya menjadi pengetahuan saja Bapak Ibu Saudara. Harus benar-benar kita lakukan. Buat apa kita mengetahui firman tapi kita tidak melakukan firman? Sia-sia. Bukan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saya berdiri depan Bapak Ibu Saudara. Ini karena kemurahan Tuhan. Benar. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, mungkin saya hari ini sudah di rumah sakit. Orang yang bisa bercerita, orang yang bisa menyaksikan kebaikan Tuhan adalah orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami kebaikan Tuhan? Kita mengalami kuasa Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan.
Kalau kita hanya mendengar firman Tuhan saja, tapi kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, jangan pernah berharap Bapak Ibu Saudara akan mengalami terobosan, yaitu kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Bukan yang akan dialami, kita akan mengalami, tapi lihat ya, kalau kita menjadi pelaku firman, kalau itu sesuai kebutuhan, keperluan dari Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti berkati. Gak mudah Bapak Ibu Saudara. Betul? Ya, saya berdoa supaya di tempat ini semuanya bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Waktu dokter vonis saya ngomong, gak lama lagi sudah hidup saya tamat. Bener loh. Pasti kalau kita divonis seperti itu, iya. Saya ngomong sama istri saya, kalau sampai saya dipanggil Tuhan duluan, saya bilang sama istri saya, kamu kembali aja sama mami, titip anak-anak. Istri saya nangis, Bapak Ibu Saudara. Istri saya pun juga ini ya, sakit. Dia punya asam lambung itu agak anu. Kita hari-hari ini benar-benar bergumul. Kita berdoa bersama. Saya ajak istri saya, ayo menjadi pelaku firman. Benar Bapak Ibu Saudara. Saya doakan dia, kamu harus jadi pelaku firman. Dia bilang sama istri saya, aku nih nggak bisa doa, nggak bisa WL, nggak bisa nyanyi, nggak bisa, pokoknya di depan itu nggak bisa dia. Ya cukup berdoa di belakang. Kamu mau ambil bagian apa di gereja? Silakan. Aku tak masak ayam. Boleh. Kalau kamu mau masak boleh. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya bilang kalau kamu mau masak seperti untuk Tuhan. Berdoa supaya jemaat yang makan itu merasakan bahwa itu berkat Tuhan. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Walaupun saya sama istri saya saat ini sedang mengalami proses, kita tetap setia melakukan apa yang menjadi bagian kita. Puji Tuhan ya, per Januari kemarin itu Tuhan percayakan saya untuk membantu pengembalaan di gereja di 512 Bunul. Jemaat hanya 1 orang Bapak Ibu Saudara. Benar 1 orang. Tapi hari ini semua karena kemurahan Tuhan, kalau hadir semua bisa 20. Ya. 20, 25. Kita sampai hari ini tetap punya misi. Kita jangkau teman-teman kita yang nggak ke gereja. Makanya istri saya sekarang masak bukan masak ini ya. Kalau kita ada berkat lebih kita masak makan besar. Kalau nggak ada kita bikin pisang goreng. Yang penting saya ngomong sama istri saya, kita duduk, kita ngobrol, fellowship sama jemaat. Sama seperti di tempat ini. Ya kan? Seperti Bapak Gembala punya fellowship habis ibadah. Kita di sana sederhana Bapak Ibu Saudara. Selesai ibadah kita fellowship, makan pisang goreng, minum teh, minum kopi, yang suka kopi. Kita mau kembali seperti jemaat mula-mula. Ya kan? Menjadi pelaku firman Tuhan itu gak mudah Bapak Ibu Saudara. Saya
Saya bukan hanya sakit kemarin yang membuat saya down ya. Saya juga kemarin sempat curhat ke beberapa teman. Saya ngomong secara manusia saya letih, saya capek. Ini manusia saya ya. Tapi Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kirimkan orang-orang untuk menguatkan saya. Kadang kita ini bisa ngomong di depan jemaat, kita bisa ngomong kepada saudara, istri, anak, menjadi pelaku firman yuk. Tapi saya koreksi, saya masih banyak kurangnya Bapak Ibu Saudara. Saya belum menjadi pelaku firman yang baik. Tapi pesan Tuhan pada sore hari ini, saya mau katakan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, tapi ini teguran juga untuk saya. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Tunjukkan kasih Yesus benar-benar ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kasih itu bukan sekedar ucapan Bapak Ibu Saudara. Kasih itu sebuah tindakan yang nyata sampai Yesus dipermuliakan. Menjadi pelaku firman Tuhan itu adalah ibaratkan kita tuh pohon. Ya. Kita ranting-ranting yang menancap di pokok anggur. Pokok anggur itu Tuhan Yesus. Kita harus berbuah. Kalau hidup kita nggak berbuah, kita belum menjadi pelaku firman Tuhan. Berarti kita belum menghidupi firman Tuhan. Saya percaya dan saya berdoa, di kesempatan usia kita, biarlah kita semua menjadi pelaku firman. Saat waktunya tiba, kita akan bertatap muka bersama Tuhan. Hai hambaku yang setia, mari masuk dalam pesta anak domba Allah. Semua yang ada di dunia ini kita akan tinggalkan, Bapak Ibu Saudara. Semuanya gak akan kita bawa. Istri kita akan tinggalkan. Suami kita akan tinggalkan. Anak kita akan kita tinggalkan. Mobil, rumah kita akan tinggalkan. Kalau kita hari ini gak mau jadi pelaku firman Tuhan, sampai ketinggalan, menyesal. Menjadi pelaku firman Tuhan berarti meninggalkan kedagingan, tinggalkan kesombongan, tinggalkan seneng rasan-rasan. Apa bahasa Indonesia rasan-rasan? Gosip, dikosok semakin sip. Tinggalkan semua itu. Amin. Amin. Ya. Saya akan akhiri firman Tuhan pada hari ini dalam kita buka Roma 12. Roma 12 ayatnya yang kedua saya akan bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Menjadi pelaku firman Tuhan bukan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi pembaruan budi kita itu sudah diubahkan seperti Kristus. Ya. Jadi menjadi pelaku firman Tuhan itu bukan menjadi serupa dengan dunia ini lagi. Dunia kita tanggalkan, kita hidup baru. Hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus hidup dalam hidup kita.
Dan itu kita lakukan, kita hidupi sehari demi sehari sampai Tuhan menjemput kita. Hei hambaku yang setia, hei hambaku yang setia, mari masuk dalam kehidupan kekal, sorga kekal. Amin. Ya, pujian yang awal tadi Kowi bisa diputar. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saya minta Yuli untuk bantu nyanyi karena suara saya fales sekali. Ya. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan Yesus baik. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Hamba-Mu terbatas, Tuhan, menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja atas sidang jemaat-Mu yang ada. Ada di setiap proses hidupku. Yesus. Di titik terendahku Kau hadir, Ku mengangkatku, Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi. Biarlah lagu ini boleh menjadi doa kita. Biarlah lagu ini boleh terungkap dari hati Bapak Ibu Saudara yang terdalam. Biarlah lagu ini boleh menjadi duka yang harus dihadapan Tuhan. Percayalah, dalam titik terendah dalam hidupmu, Dia berkarya atas hidupmu. Amin. Akan hidupku tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas Percayalah, kuasa Tuhan tak terbatas oleh tempat dan waktu maupun logika Bapak Ibu Saudara. Cara Tuhan bekerja itu sungguh luar biasa, sungguh ajaib atas hidupmu. Mari hari-hari ini menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah boleh menjadi hamba yang setia. Haleluya. Naikkan syukurmu Bapak Ibu Saudara. Percayalah Dia hadir saat ini. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir, Ku mengangkatku, Ku tahu Kau tak menyerah atas hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Cara Tuhan tak terduga bekerja atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh, haleluya. Haleluya. Cara-Mu mengangkat. Biarkan Yuli yang mengangkat pujian ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Fokus memuji Tuhan. Biar Yuli yang angkat pujian ini. Bapak Ibu Saudara hanya fokus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biar WL yang memuji Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan
masalah kesehatan, masalah apapun, percayalah, cara Tuhan tak terduga atas hidupmu. Tuhan dengan caranya yang ajaib, Dia akan selesaikan hari ini juga. Bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya, Dia bekerja atas hidupmu saat ini. Dia bekerja. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa rasakan, Dia hadir. Dia melawat hidupmu. Dia mau menjamahmu. Engkau yang masih menyimpan sakit hati, engkau yang masih menyimpan kepahitan, lepaskan. Lepaskan, jangan itu menjadi batu sandungan dalam hidupmu. Lepaskan segala kepahitanmu. Mungkin saudaramu mengecewakan engkau. Mungkin saudaramu menyakiti engkau. Hari ini lepaskan Bapak Ibu Saudara. Lepaskan. Jangan sampai doamu terhambat. Jangan sampai doamu terhambat karena kepahitan itu. Dia sedang bekerja. Saya lihat Roh Kudus sedang bekerja atas kehidupan Bapak Ibu Saudara saat ini. Percayalah. Percayalah, Dia hadir. Buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Terima Dia. Terima Dia dalam hidupmu. Terima Dia dalam hidupmu. Terima. Terima Dia Bapak Ibu Saudara. Haleluya. 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 Terima. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu, yang mau terima mujizat saat ini, taruh tanganmu di dada, tangan kananmu di dada. Angkat tangan kirimu. Jangan malu Bapak Ibu Saudara. Saat tanganmu terangkat, itu tanda engkau berserah, engkau tidak mampu. Saat kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan menjamah Bapak Ibu Saudara. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang mengangkat tangan, yang mau terima mujizat Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau adalah tabib yang ajaib. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Secara fisik, secara roh Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat Tuhan, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan lepaskan. Sakit hati Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh perzinahan lepas dalam nama Yesus. Ada roh perzinahan Bapak Ibu Saudara. Roh perzinahan itu bukan berarti berzina, tapi melalui mata video porno. Biarlah Tuhan hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau tahu pergumulan setiap tangan-tangan yang terangkat dari sidang jemaat-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan. Engkau jamah lawat satu persatu Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi keterikatan mereka Tuhan. Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi Tuhan.
Dalam nama Yesus, terjadi, tergenapi dalam sidang jemaatmu. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, Bapak terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Tuhan. Roh Kudus, mari lanjutkan karya-Mu. Kami percaya karya-Mu tidak pernah terbatas atas setiap kami sidang jemaat-Mu, Bapak. Berkati komunitas JIG ini, Tuhan. Biarlah komunitas ini boleh menjadi pelaku firman-Mu, boleh menjadi berkat, boleh berdampak, menjadi berkat dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Berdoa bagi Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang ada di tempat ini, Kowi dan J. Yuliana, Tuhan. Kau pakai semakin hari semakin heran, Tuhan. Terima kasih banyak, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Terima kasih pelayanannya, Pastor Tito. Tiba saja kita akan memberikan yang terbaik. Saya undang Tante Christine doa saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kembali pada sore hari ini hamba mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu Tuhan yang sudah membawakan firman. Hamba-Mu yang sedang sakit sampai Tuhan. Tuhan jamah Tuhan. Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu masih ada. Amin. Dari dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Saya percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan sebentar kami akan memberikan persembahan Ya, Yesus. untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Ya. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan memberi dengan penuh sukacita sambil persembahan dijalankan. Ada pesan dari firman tadi terutama tentang kasih ya. Harapan saya kita semua bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tidak ada benci-bencian. Apalagi kita ada yel-yel diberkati, memberkati, ditambahi saling mengasihi. Nah, itu yang paling penting. Harapan saya kiranya di komunitas ini masih kepethuk saben minggu aku benci minggu tidak ada. Ya, kalau ada dibuang, belajar dibuang. Saya juga belajar. Kita semua belajar, bukan sosok yang langsung bisa tidak bisa. Semua belajar, tapi karena kalau kemauan dan kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong kuatkan saya. Tuhan tolong mampukan saya. Kita pasti bisa, dan nanti semua akan berjalan dengan baik. Tidak ada benci-bencian. Yang paling penting itu kasih. Lama-lama itu kasih itu larang. Soalnya semua ngandalo ego dewi-dewi ya. Jadi yang paling penting kasih. Wis orang mau apa yang penting saya tetap mengasihimu. Itu yang paling penting. Angel, tapi harus belajar. Pasti semua bisa. Amin. Amin. Pengumuman. Ya, diberkati firman Tuhan. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, mewakili komunitas JIG Stokam, saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Jumbo. Kiranya Tuhan pakai semakin dahsyat. Ini pastor yang muda, ya, tapi sudah sepak terjangnya luar biasa. Saya yakin akan dipakai lebih lagi. Amin. Saya sudah kenal Pastor Jumbo mulai dari wis tak bisa dihitung. Saya mulai melayani dari FA sampai hari ini pun kita terus, walaupun kadang terputus karena aktivitas, tapi tetap kita ini dalam satu Tuhan untuk Amin. melayani, menyenangkan hati Tuhan. Kiranya terus pakai semakin dahsyat. Ya, oke, pengumumannya nanti kita tetap di Rabu besok ada ibadah, nanti dilayani dengan hambanya, nanti saya beritakan. Terus nanti yang kedua
di bulan November ini saya cuma hanya mengambil pelayanan 1 kali, mungkin di Blitar. Natalan pun saya juga ngambil sekali, dengar-dengar ada di SMP Sumber Pucung, nggak tahu SMP 1, 2, 3 nggak tahu. Yang penting diutus melayani. Yang lainnya bukan tak tolak, tapi benar-benar saya mau menyiapkan untuk komunitas ini. Terlebih saya rindu nanti di hari Natal kita bisa bersuka cita bersama, kita bisa bergabung untuk merayakan Natal. Terus nanti kita juga ada di PD Kasih-Vilea nanti bulan depan di minggu terakhir dilayani Pastor Errol dari Surabaya bersama tim. Ya, terus nanti di bulan berikutnya tunggu di grup ya, nanti kita siarkan. Ya, terus yang terpenting lagi, kembali lagi saya bukan mau ngajak lurus-lurusan, enggak, tetap nanti setiap selesai ibadah akan dibagi sama ini ya. Saya nggak akan ngulang, saya sudah ngomong, kita nggak usah berdebat, tadi sudah ditegur, kita harus jadi pelaku firman. Ya, kita nggak usah geger-geger, kita harus tetap mendulukan kasih di atas segalanya. Jadi saya rindu semakin guyup, semakin kerjasama yang luar biasa ya. Kiranya terus semua akan dipakai menjadi kebenaran firman Tuhan. Terus nanti setelah ibadah hari ini langsung nanti kita ajak pelayanan. Nah ini kan sudah ditarget untuk jadi pelaku firman. Kalau denger notok, tapi jadi pelaku firman. Mungkin orang memandang lapo melayani merono ada ngomong-ngomong wis lansia bisa wis nggak usah melayani. Tapi jadi pelaku firman ini sangatlah berat. Saya ngalami, Pastor Jumpo tadi juga ngalami, nggak gampang. Jadi di usia saat ini kamu mau gagah-gagahan, mau mengandalkan aku lebih senior, aku lansia, aku sudah sepak terjangku jauh, tapi kamu nggak jadi pelaku firman, ya percuma. Ya, oke, kita akhiri ibadah ini. Saya undang bangkit berdiri nanti sesuai di daftar ya. Langsung nanti setelah kita break dulu ucapan kasih, baru kita nanti berangkat ya. Rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan, firman hari ini kita menerima berkat yang sangat luar biasa dari firman Tuhan ini untuk kita menjadi pelaku firman. Memang jadi pelaku firman tidak gampang, perlu pengorbanan, perlu segalanya. Tapi kiranya firman hari ini benar-benar membawa kita semua pribadi lepas pribadi untuk benar-benar menjadi pelaku firman. Firman bukan hanya dilihat, bukan hanya dibaca, bukan hanya direnungkan, tetapi dilakukan. Kiranya firman ini bawa pulang untuk jadi berkat, dibawa pulang untuk jadi rema dalam pribadi lepas pribadi. Memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati.
Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan di pada malam hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terkhusus Tuhan, kami berterima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang semakin mendewasakan kita semua Tuhan, semakin menumbuhkan iman kita semua Tuhan. Terlebih Tuhan akan mengingatkan Tuhan buat jemaat di tempat ini Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, saya berdoa khusus buat Pastor Jumpau Tuhan, Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat yang luar biasa dari-Mu Tuhan. Engkau berikan berkat yang luar biasa, kesehatan yang sempurna Tuhan. Terlebih Tuhan akan Engkau wujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya Tuhan. Tuhan, hari ini juga saya berdoa Tuhan buat bangsa dan negara ini Tuhan, yang memulai pemerintahan baru Tuhan. Engkau turut campur Tuhan, berikan yang terbaik Tuhan. Terlebih pakai hamba-hamba-Mu di dalam pemerintahan Tuhan untuk takut akan Engkau Tuhan. Saya berdoa juga Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang Engkau utus untuk menjadi penginjil Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Terlebih Tuhan, saya juga berdoa buat gereja-gereja di sekitar kita di Indonesia ini Tuhan. Engkau terus lawat, Engkau terus berikan yang terbaik Tuhan. Engkau terus melawat, Engkau berikan kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Juga saya berdoa buat semua jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau terus berikan yang terbaik Tuhan. Engkau terus lawat Tuhan, Engkau terus berkati Tuhan. Ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hati-Mu, bawa iman-Mu, angkat tangan-Mu dan tengadahkan wajah-Mu kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Oke, untuk mengakhiri kita berdoa sekali lagi untuk perjamuan kasih. Seadanya apapun yang diberikan kita syukuri. Tuhan, terima kasih juga Tuhan buat hari ini Tuhan, buat lawatan-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan menerima perjamuan kasih Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan perjamuan kasih yang akan kita makan hari ini Tuhan, untuk memberikan kesehatan dan kesempurnaan buat tubuh kami Tuhan. Tuhan juga Engkau berkati buat anak-anak-Mu, buat jemaat-Mu yang menyediakan Tuhan. Engkau terus berkati, Engkau terus berikan hal yang terbaik Tuhan dari-Mu Tuhan. Mari kita siap menerima berkat dari surga, perjamuan kasih, sama-sama katakan amin. Oke, nanti jangan lupa pakai kupon ini ya. Kembali lagi, saya sudah tidak akan mengulangi lagi, kita hindari untuk perdebatan, kita pakai kasih. Saya sudah berikan pengumuman, kalau lebih dari 3 nanti mohon maaf, segala protes, segala apa, kita tidak bisa ikut. Dan itu untuk membawa kita lebih lagi. Ayo kita lebih dalam lagi untuk mewujudkan suatu ibadah yang sejati. Ya, nanti setelah pulang, setelah makan bisa dibagi makannya. Nanti langsung yang mau ikut pelayanan di Bandulan langsung nanti sesuai daftar. Dan nanti kalau yang tidak berkenan ikut, sekali lagi mohon maaf, boleh meninggalkan ibadah. Ya, seperti itu aja ya, biar tidak terjadi protes. Tapi di sini saya tidak memaksakan, tetapi seperti teguran hari ini, walaupun kita sudah lansia, tetap kita harus menjadi pelaku firman, yaitu apa? Melayani. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kita foto dahulu.